السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan seorang manusia. La'ibin, main-main itu tidak. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini ada hikmahnya. Termasuk seorang manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini ada hikmahnya. Yang mana hikmah dari penciptaan seorang manusia ini kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Kebanyakan manusia tidak memikirkannya. Kebanyakan manusia tidak mewujudkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanyakan manusia yang ada di dunia ini sekarang mereka sibuk mengurus hartanya, sibuk mengurus keluarganya, sibuk mengurus perusahaannya. Kalau yang muda-muda sibuk mengurus penampilannya, bagaimana rambutnya rapi, bagaimana jubahnya model yang terbaru, bagaimana minyak wanginya yang minyak wangi yang menarik orang-orang sekitarnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sibuk mengurus kehidupan mereka sampai mereka lupa untuk apa mereka yang diciptakan oleh Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang manusia illa liya'budun. Tidaklah dia menciptakan manusia, tidaklah dia menciptakan jin yang ada di bumi ini illa liya'budun, tidak lain kecuali supaya manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita renungi
Dalam hidup ini kita ini sudah menghamba kepada Allah apa belum? Saya ini sudah sholat, Pak. Saya ini ya sudah puasa. Saya ini ya sudah 4 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kita sudah sholat, memang kita sudah beribadah, memang kita sudah puasa. Tapi ketika sholat itu sudah merasa sebagai hamba Allah apa belum? Ketika kita ini dakwah sudah merasa sebagai hamba Allah apa belum? Ketika seorang manusia dia mengamalkan amalan-amalan sholat, dia mengamalkan puasa, belum jaminan dia ini dihitung sebagai hamba Allah. Belum jaminan dia ini dihitung sebagai orang yang menghambakan diri, belum tentu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu illal ju', dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapatkan surga, tidak. Laisa lahu illal ju', yang dia dapatkan hanya lapar saja. Kenapa bisa terjadi, hadirin yang mulia? Karena dia puasa tapi tidak menghamba. Puasanya tidak didasari penghambaan kepada Sang Maha Kuasa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin. Di dalam Al-Quran ada cacian-cacian kepada orang-orang yang sholat. Sholatnya tidak benar. Maka hadirin yang mulia, kita di dunia ini marilah belajar menghamba kepada Allah. InsyaAllah hadirin mulia. Hamba itu apa tuh? Hamba itu adalah seorang yang merasa tidak punya apa-apa. Itu namanya hamba. Merasa jasadnya bukan milik dia, matanya bukan milik dia, telinganya bukan milik dia, tenaganya bukan milik dia, kecerdasannya bukan milik dia, kepandaiannya bukan milik dia, pangkatnya juga bukan milik dia, semuanya milik Allah. La ilaha illallah. Rasakan betul ini hadirin. Rasakan di dalam diri kita, kita ini nggak punya apa-apa. Orang tuh kalau sudah merasa tidak punya apa-apa, maka dia tidak akan pernah merasa kehilangan apapun. Hari ini ada orang uangnya hilang, susah. Ada orang keluarganya hilang, susah. Ada orang kehormatannya hilang, susah. Saya dulu dijadikan sebagai orang yang mimpin musyawarah markas, dijadikan sebagai faisalat. Lah kok sekarang saya nggak pernah digunakan, saya nggak pernah dikasih kedudukan, saya nggak pernah dimintai pendapat. Sedih hati saya. Hadirin yang mulia, ucapan-ucapan seperti ini hanya keluar dari mulutnya seorang yang tidak merasa sebagai hamba. Orang tuh kalau merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kayak tukang parkir itu loh. Tukang parkir itu dia depannya mobil 10, dia biasa aja. Mobilnya pergi, dia biasa aja. Masa orang ahli dakwah kalah dengan tukang parkir? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kehormatan, kecerdasan, harta, semua dari Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Di
diri kita pun bukan milik kita. Milik siapa itu mullah? Allah. Ini harus kita tanamkan dalam hari kita. Insyaallah itu mullah. Kita tanamkan. Orang itu kalau sudah merasa memiliki apa-apa, maka hidupnya akan selalu susah. Hidupnya akan selalu menderita. Kenapa hadirin yang mulia? Karena semua manusia akan terpisah dengan perkara yang ia miliki, akan terpisah dengan perkara yang dia cintai. Dikatakan wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, fa innaka mufariquh, engkau pasti dan pasti akan terpisah dengan apa yang kita cintai. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini bagaimana kita ini belajar merasa sebagai hamba. Insyaallah hadirin mulia. Orang itu kalau merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hidupnya itu indah, hidupnya itu enak, dan hidupnya barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Orang itu kalau iman kepada Allah, takwa kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, hasilnya apa? Hasilnya adalah la fatahna alaihim barakat. Allah akan membukakan barokah-barokah dari langit dan barokah-barokah dari bumi. Barokah itu apa tuh? Barokah itu adalah suatu kebaikan yang datangnya tidak disangka. Ta'amul itsnain kafis salas, makanan yang sepertinya cukup hanya 2 orang, bisa untuk 3 orang, bisa untuk 4 orang, bisa untuk 5 orang, bisa untuk 10 orang, bahkan bisa untuk kasih makan semua orang. Ini adalah barokah hadirin yang mulia. Jadi orang itu kalau merasa sebagai hamba Allah, taat kepada Allah, iman kepada Allah, maka hidupnya akan dibarokai oleh Allah. Berarti merasa sebagai hamba itu penting apa tidak? Penting. Dan dia ini akan menerima keadaannya, apapun keadaannya. Dia dijadikan tukang khidmat, tukang cuci piring, maka dia senang saja. Loh Pak, biasanya duduk markas paling depan, sekarang kok bagian cuci piring? Nah, keputusan musyawarah seperti itu. Nah Bapak nggak sedih? Ya enggak, kenapa sedih? Cuci piring kalau Allah cinta lah masuk surga. Jadi enak, hidupnya tuh enak. Di belakang enak, di tengah enak, di depan enak, punya jabatan enak, nggak punya jabatan juga enak, sehat juga enak, sakit pun juga enak. Ketika dia merasa sakit badannya, sakit kepalanya, sakit perutnya, dia tidak mengeluh, malah dia senyum. Ketika ditanya, loh kenapa engkau ini senyum? Kan perutmu sakit, jantungmu kan sakit, kupingmu kan sakit, kenapa engkau ini tersenyum? Ini adalah kemudahan Allah kepada saya. Biasanya saya ini untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan pengampunan harus nangis dulu, harus sholat malam dulu. Gara-gara sakit saya terbaring aja, dosa saya sudah hilang semua. Ya orang tuh kalau sudah merasa sebagai hamba Allah tuh seperti itu. Sakit enak, sehat enak, kaya enak, miskin enak, dihormati enak, dihinakan juga enak. Kayak baginda Nabi, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan kau enggak marah kepada saya nggak peduli. Mau orang ngusir saya,
mau orang ngelempari batu saya, mau orang gak nerima saya, la ubali, saya tidak peduli. Yang penting tuh hubungan saya dengan engkau. Asal engkau cinta kepadaku, asal aku taat kepadamu, aku gak peduli dengan keadaan manusia. Bagaimana ini? Insyaallah dimulai. Sekarang tuh musimnya manusia baperan. DC dikit sakit hati, nanti curhat ke sana, curhat ke sini, tulis status sana, tulis status. Hadirin yang mulia, kita ini orang iman, kita ini hamba Allah. Kenapa tingkah lakunya nggak sama seperti orang iman yang terdahulu? Kita ini tiru Nabi Yakub gitu loh. Nabi Yakub ini beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kesedihan saya, kesusahan saya, kegalauan saya laporkan sama Allah. Nggak perlu cerita-cerita kepada kalian. Kalian tuh bisa apa? Nah, Nabi Yakub tuh nggak pernah curhat sama putra-putranya. Saya ini sumpah, saya ini sakit hati, saya ini susah, kehilangan ini nggak ada. Tenang saja, nangisnya itu cuma sama Allah. Maka kita belajar seperti ini. Insyaallah dimulai. Belajar sebagai hamba Allah, belajar sebagai kawulane Gusti Allah. Ngawula, kita niku mboten raja, kita niku nggih mboten pimpinan, kita niku namung menungso sing ditakdirne dados kawula. Kawula kok kokean polah nggih napa? Kawula sedang manut mengko lak ujug-ujug tuasu teko swarga. Insyaallah dimulai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas kita yang pertama kali adalah menghamba kepada Allah, menghamba kepada Allah, menghilangkan semua keinginan. Kita atur diri kita, rambut kita, kuping kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, hati kita, kita atur sesuai apa yang dicintai oleh Allah. Itu baru namanya hamba. Selagi kita ini masih punya pikiran penake piye, nah carot yang Jawa nu penake piye, penake nyapo. Nah, selagi orang tuh masih pengen penaknya bagaimana, enaknya bagaimana, saya pengen apa, itu belum dikatakan hamba. Hadirin mulai. Seorang ulama beliau mengatakan, uridu Allah uridu. Yang saya inginkan di dunia ini cuma satu. Apa itu? Menghilangkan semua keinginan dari diri saya. Saya itu nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak pengen tidur, nggak pengen bangun, nggak pengen jalan-jalan, ya nggak pengen apa-apa. Saya makan, saya minum, saya tidur hanya semata-mata perintah Allah. Bagaimana? Insyaallah dimulai. Secara zahir itu sama-sama makannya, sama-sama minumnya, sama-sama tidurnya. Tapi tidurnya hamba itu beda. Tidurnya hamba itu adalah tidur yang diridhoi oleh Allah. Maka tidurnya hamba ini, bangun tidur dapat pahala. Kerjanya hamba cari uang, ini beda. Wabtaghu min fadlillah. Dia ini punya perasaan cari rezeki yang halal, itu perintah Allah. Cari uang yang halal itu juga perintah Allah. Saya dagang ya niat ikut perintah Allah. Maka pulang-pulang man amsa kalam min amali yadi amsa maghfuran lah. Siapa yang sore-sore capek karena kerja kerasnya, sore itu juga dia diampuni oleh Allah. Jadi orang tuh berangkat macul itu Pak, macul ngerasa dadi kawula, mulih-mulih dosane ilang sedaya. Tapi kalau orang itu tidak merasa sebagai hamba Allah, sepertinya berangkat ke masjid, sepertinya sholat, sepertinya dakwah, tapi dakwahnya dimurkai oleh Allah. Ada seseorang nanti di akhirat itu, dia ini ditanya oleh Allah, hai hambaku, engkau itu berjuang di jalan Allah itu untuk apa? Berjuang sampai mati itu untuk apa?
Maka dia mengatakan, ya Allah, saya berjuang ini semata-mata karena Engkau ya Allah. Alah, bohong. Kamu itu berjuang biar dibilang jari, supaya dibilang kamu tuh pemberani kan. Kamu tuh berjuang mati-matian sampai mati tuh biar dikatakan pahlawan, biar dikatakan pemberani kan. Itu namanya amalan orang yang tidak merasa sebagai hamba Allah. Tarik ke neraka, langsung seret ke neraka hatinya. Jadi orang tuh kalau tidak merasa sebagai hamba Allah, ngibadahnya tuh malah jadi dosa. Tapi nek tiyang niku ngrasa dadi kaulun Gusti Allah, tileme niku malah nekakne swarga. Monggo terus pundi bagaimana kita ini belajar merasa sebagai hamba Allah. Insyaallah dimulai. Apalagi teman-teman santri ini sebentar lagi mau khurut. Sebentar lagi mau 40 hari. Coba kita renungi. Ini 40 hari karena ingin lari dari pondok, karena ingin santai-santai, karena ingin happy-happy, atau karena ingin memperjuangkan agama. Inilah yang harus kita renungi. Nggak ada gunanya kita khurut, nggak ada gunanya kalau tidak menghamba kepada Allah, itu nggak ada gunanya. Yang ada capek saja, yang ada duitnya habis, dan nanti di akhirat pahalanya tidak akan pernah kita temukan. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang muliakan Allah SWT, kita belajar lagi menghamba kepada Allah, insyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kita ke dunia ini, di samping menghambakan diri kepada Allah, kita juga punya tanggung jawab meneruskan perjuangan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, hai Muhammad, ini adalah jalan hidupku. Jalan hidup itu apa Pak? Jalan hidup itu, Yai rahimahullah, beliau mengatakan jalan hidup itu artinya adalah kerja permanen. Ini kerja permanen Nabi ini napa? Ad'u ilallah, ngajak menungso, ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba'ani ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mengajak manusia kepada Allah disertai dengan keyakinan, disertai dengan keyakinan bahwasannya kerja ini adalah kerja yang benar, kerja ini adalah kerja yang hak, kerja ini adalah kerja yang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang kita ini dakwah bertahun-tahun, tapi ini agak ragu dengan dakwah. Saya ini sudah amal agama bertahun-tahun, kok gini-gini aja. Itu yang dijanjikan dalam fadhil amal tuh kok kayak nggak ada tuh dalam kehidupan saya. Berhenti saja saya. Hadirin yang mulia, orang berhenti berjuang, berhenti mengamalkan agama karena masalah-masalah yang ada di dunia, ini disebabkan karena dia ini nggak yakin dengan kerjanya. Maka kita ini harus yakin kerja kita mengajak manusia kepada Allah, ini adalah kerja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, ini yang penting belakang ini hadirin. Kerja dakwah sebagai kerja permanen, mengajak manusia kepada Allah, ini kerjanya anak, kata Nabi, kerjanya saya. Wa man ittaba'ani, dan semua manusia yang mengikutiku. Allah tidak mengatakan ana wal ulama, kerja dakwah ini kerjanya saya dan kerjanya para ulama. Bukan ana wal aghniya, kerja dakwah ini kerjanya saya dan orang-orang kaya. Tidak. Nabi tidak mengatakan ana wal umara, kerja dakwah ini adalah kerjanya saya dan para pemimpin-pemimpin dunia. Tidak. Ana waman
ittaba'ani, kerja agama niku kerjane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalkan kita ini umat Nabi, entah kita ini seorang petani atau kita seorang penjual roti, ataukah kita ini penjual tomat, atau kita ini seorang pejabat, asalkan kita umat Nabi, kita harus menyampaikan agama di seluruh alam ini, insyaallah. Jadi dakwah niku tugasnya sedoyo. Tukang beca punya tugas dakwah, tukang mancing nggih tugas dakwah, tukang parkir ya punya tugas dakwah, pengangguran apalagi. Seorang santri punya tugas dakwah, seorang ulama punya tugas dakwah, seorang pejabat punya tugas dakwah, miskin punya tugas dakwah, kaya punya tugas dakwah, semuanya punya tugas dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau yang nggak pernah mondok, ya ngajak sholat saja, ngajak ngaji, mudzakarahnya ya 6 sifat saja, nggak usah lebih dari itu. Nanti kalau lebih malah ngawur. Akhirnya Nabi Musa disalah-salahkan. Nabi Musa ini gara-gara belum dakwah, ditanya Allah cerita makhluk, iman lemah Nabi Musa ini. Ini kenapa? Karena dakwah tidak sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Kalau kita ini tahunya urusan sholat, ya bicara sholat saja. Kalau kita ini tahunya urusan iman, ya bicara iman. Tidak usah lebih dari itu. Yang lebih dari itu adalah tugasnya ulama. At-ta'lim wa ta'allum, itu tugasnya para ulama. Tapi nek dakwah kabeh tiyang kudu dakwah. Dakwah mboten angel lho, Pak. Monggo Pak sholat. Masuk ngajak monggo sholat kudu mondok 10 tahun ini mboten. Yang penting kita ini gak ada iman, monggo Pak sholat ini gampang. Tukang becak, kuli, petani, pengangguran semua bisa. Anak kecil pun bisa. Maka bagaimana kita ini semua dakwah? Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah pernah Allah wujudkan di dalam kehidupan sahabat. Sahabat itu mereka ini ada yang pedagang, mereka ini ada yang petani, orang-orang Ansor, mereka ini bertani kurma. Orang-orang Muhajirin, mereka ini dagang di pasar. Ada sahabat yang sibuk ngaji terus di masjid, Ashabus Suffah, termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga sahabat-sahabat yang nganggur, nggak punya kerjaan juga ada. Macem-macem kerjaannya sahabat. Setelah baginda Nabi wafat, ada juga sahabat yang jadi gubernur, ada sahabat yang jadi orang kaya raya. Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, masya Allah, kaya raya luar biasa. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sangat kaya raya. Sayyidina Umar juga sangat kaya raya juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua status mereka tidak merubah amalan mereka. Mereka tetap dakwah, ya nyatanya bisa. Makanya kita jangan jadikan kerjaan kita sebagai alasan tidak dakwah. Insyaallah. Saya ini pegawai negeri, Pak. Saya ini pegawai negeri, nggak bisa. Saya ini dakwah 4 bulan nggak bisa. Yang mengharuskan 4 bulan itu siapa? Yang harus itu dakwah. Kita masuk kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelum kita kerja, mari Pak bicara keimanan. Kita ini hamba Allah, kita ini umat Nabi, kita ini punya tanggung jawab menyampaikan agama, kita punya tanggung jawab mengamalkan agama. Walaupun harus kerja, tetap mengamalkan agama. Insya Allah Pak, insya Allah terus kerja. Nah selesai. Jadi di kantor pun kita bisa kerja, kita bisa dakwah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang dia beralasan, saya ini orang karyawan pabrikan Pak, saya nggak bisa dakwah 4 bulan. Nggak harus 4 bulan, yang harus itu dakwah. Tidak ada dalam Quran 4 bulan wajib, yang tidak 4 bulan masuk neraka, tidak ada. Yang ada lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Yang dilarang, yang disalahkan tuh orang yang tidak ngajak kepada Allah, tidak dakwah, itu nanti yang disalahkan. Kalau urusan 4 bulannya, 40 hari, 3 hari, itu semua sekedar metode memudahkan. Kok belum
belum bisa, nggak masalah. Sing penting dakwah saisone. Ampun kita nih goro-goro mboten saged 4 bulan, terus gak gelem dakwah babar pisan. Niku nemeni rugi. Nah, insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya tanggung jawab menyampaikan agama. Saking pentingnya dakwah sampai Nabi beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Jadi kalau kita ini cuma duduk di majelis agama seumur hidup 1 kali, yang kita dengar cuma 1 ayat, yang kita tahu cuma itu saja, maka itu sudah harus kita sampaikan kepada umat. Maka kita ini jangan isan-isin, saya ini belum tahu apa-apa. Sholat sudah tahu? Sudah. Ajak manusia kepada sholat. Sudah kenal Allah? Tuhannya berapa? 1. Nabinya berapa? Baginda Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu? Dakwahkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk Islam pagi, sore-sore sudah bawa taskilan. Ya Rasulullah, saya ini belum berani ya Rasulullah naskil orang ya Rasulullah. Saya baru masuk Islam hari ini, ngaji dulu lah. Nanti sebulan 2 bulan kalau saya sudah pinter bayan, baru saya naskil orang. Tidak. Sahabat masuk Islam pagi, langsung gerak, sore dapat taskilan. Maka kita ini jangan jadikan alasan kelemahan kita untuk tidak memperjuangkan agama. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul, diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul, dan ditugaskan untuk berjuang, maka Allah memberikan nasihat-nasihat kepada beliau, yang mana nasihat ini adalah nasihat-nasihat penting untuk para dai. Kenapa saya mengatakan penting? Karena kita ini orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kalau nasihat-nasihat ini dari Allah ini tidak kita amalkan, ditakutkan dakwah kita nanti keliru jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi beliau diangkat menjadi nabi, maka Nabi belum dakwah karena belum ada perintahnya. Setelah itu turunlah surat Al-Muddaththir. Allah berfirman, qum fa'anzir, hei Muhammad, berdirilah kamu dan berilah peringatan kepada umat. Mulai hari itulah baginda Nabi mulai berdakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi itu dakwahnya karena perintah Allah, bukan karena risau umat, bukan karena merespon keadaan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah kok pada nakal-nakal, terus tak dakwai aja, enggak. Selama 40 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah dakwah oleh Allah, maka Nabi tidak dakwah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang mau hurut. Hurut ini dasarnya apa? Saya ini Pak risau umat Pak, maka saya dakwah. Oh jangan. Kalau kita ini kerja karena risau, berarti kita ini tidak karena Allah. Dakwah itu karena Allah. Kenapa kita risau? Karena risau itu perintah Allah juga. Man lam yahtamma bi amri hadhil ummah falaysa minna. Baginda Nabi beliau bersabda, barang siapa yang tidak peduli, tidak risau, tidak memikirkan urusan umat, falaysa minna, tidak termasuk dari saya. Nah, jadi kita ini risaunya bukan karena merespon keadaan, karena risau itu perintah Allah. Laula amrullah, andai kata bukan karena perintah Allah, nggak perlu kita risau. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dakwah ini sebelum berangkat rasakan, saya ini dakwah ini kenapa? Qum fa'anzir. Oh, saya ini dakwah karena Allah memang menyuruh saya untuk berdiri dan menyampaikan agama kepada umat. Insyaallah hadirin. Ini penting. Kadang-kadang orang itu dakwah itu kesemangatan. Sampai lupa kalau dia itu dakwah yang nyuruh Allah.
Sehingga hadirin yang mulia, ketika risaunya hilang, dakwahnya berhenti. Karena apa ya? Karena dakwahnya dorongan risau tadi. Risau ngejos, serbanan, jubahan, semua orang ditaskil, pasar jalan, sungai jalan, di laut jalan. Baterainya habis, leren, sudah tinggalkan dakwah seperti nggak pernah dakwah. Nah ini keliru hadirin yang mulia. Kita ini dakwah tidak perlu jos-josan, nggak perlu. Dakwah itu yang diperlukan adalah menghadirkan rasa dakwah itu perintah Allah. Insyaallah hadirin mulia. Insyaallah. Kita rasakan dakwah itu perintah Allah. Saya risau mikirkan umat, ini karena perintah Allah. Bukan karena keadaan umat, tidak, karena perintah Allah. Kalau Allah tidak nyuruh, ya saya nggak risau. Nah, maka nanti barokah, dakwahnya barokah. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu datang ke Yaman. Orang Yaman itu ditaskil Sayyidina Khalid itu 6 bulan nggak masuk Islam. Sayyidina Ali datang, cuman ngomong, hei orang Yaman, saya datang ke sini diutus Rasulullah ngajak kalian masuk Islam. Langsung satu kampung masuk Islam semua. Jadi orang tuh yang penting itu hatinya, rasanya dakwah itu karena siapa itu dirasakan. Nanti kalau sudah dakwahnya karena Allah, Masya Allah, kita ini mati saja bisa jadi asbab hidayah. Tapi kalau kita ini tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Hidupnya itu bikin susah. Di markas bikin masalah, di mahalah bikin masalah, di pondok bikin masalah, di keluarga bikin masalah, di mana-mana jadi hama yang merusak keadaan sekitarnya. Maka hadirin yang mulia, apa-apa itu rasakan karena Allah. Insyaallah hadirin mulia. Kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir. Ketika baginda Nabi diperintah oleh Allah untuk berdakwah, maka Allah memberi pesan yang kepada Nabi yang pertama, wa rabbaka fakabbir, hai Muhammad, agungkan Allah. Agungkan Allah. Ini perkara paling penting untuk dai. Yang pertama kali apa? Nafikan makhluk, kecilkan makhluk, agungkan Allah di dalam hati kita. Insyaallah dimulai. Kenapa? Karena dalam perjuangan ini kita akan memulai mengalami dua fase, akan mengalami dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita dimusuhi oleh para manusia. Baginda Nabi dakwah di Mekah, dilempari batu, tengah-tengah sujud dilempari kotoran unta. Baginda Nabi, Masya Allah, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai macam-macam cacian-cacian yang betul-betul menyakitkan hati. Hadirin yang mulia, kalau dai tidak mengagungkan Allah, maka dia akan ketakutan menghadapi manusia. Saya ini sebetulnya pengen Pak dakwah, tapi takut saya kalau dimarahi orang, takut saya kalau dikucilkan orang, takut saya kalau diusir orang. Kenapa ini terjadi hadirin mulia? Karena Allah belum masuk di dalam hati kita, keagungan Allah belum masuk dalam hati kita. Maka wa rabbaka fakabbir, sebagai dai, pembicaraan yang diulang-ulang, yang ditanamkan, yang kita bicarakan, yang kita usahakan adalah bagaimana keagungan Allah masuk dalam hati kita. Insyaallah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayak seorang sahabat. Sahabat itu hatinya sudah dipenuhi dengan keagungan Allah. Maka datang ke kerajaannya orang kafir itu, keledainya itu bawa masuk ke istana. Sampai di istana cencang, meluaku, ngajak rajanya langsung suruh masuk Islam. Langsung ditaskil seperti itu. Gak ada khawatir nanti kalau leher saya putus gimana, kalau saya mati bagaimana, kalau anu bagaimana. Enggak, tenang saja sahabat. Kenapa? Karena takutnya cuma kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, sekarang kita renungi, hati kita itu isinya siapa? Manusiakah? Uangkah? Harta? Jabatan? Atau Allah? Nah, maka kita masukkan lagi Rabbaka fakabbir, tanamkan dalam hati kita. Insyaallah. Kemudian setelah itu nanti kalau sudah dakwah terus Allah mulai datangkan barokahnya dakwah. Dulu dilempari batu, sekarang disambut, dikasih kopi.
dikasih amplop, datang dijemput, dianggap sebagai penanggung jawab, di mana-mana kata-katanya didengarkan, nasihatnya ditulis, nasihatnya dibayangkan orang lagi, dikutip, jadikan sebuah buku, di mana-mana menjadi masyhur. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bahaya. Kalau ketika kita dimuliakan, ketika kita dihormati, kok keagungan Allah tidak ada di dalam hati, maka yang ada adalah sifat sombong di dalam hati kita. Akhirnya apa? Akhirnya nanti kalau tidak dipanggil amir sab, sakit hati. Kalau datang ke mahala, jur halaqah atau jur kabupaten, tidak diikram, marah-marah. Ikramul musliminnya sudah hilang. Kenapa ini? Karena kesombongan sudah masuk. Yang diagungkan itu selain Allah. Ketika yang diagungkan selain Allah itu tidak ada, maka dakwahnya itu karena dunia. Enggak dakwah karena ketakutan. Ketika dakwah terus, akhirnya malah mencari dunia. Datang ke orang-orang khawas, kita taskil mereka. Sebetulnya bukan taskil, biar dapat duitnya saja. Ini semua telah melanda para dai pada zaman sekarang ini, hadirin yang mulia. Maka warabbaka fakabir, pesannya Allah yang pertama setelah pesan dakwah adalah pesan keimanan kepada Nabi. Warabbaka fakabir. Kenapa? Karena tanpa ini dai akan kacau, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, warabbaka fakabir, tanamkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Wa thiyabaka fatahhir. Kemudian Allah berpesan kepada baginda Nabi, thiyabaka fatahhir, hai Muhammad, bersihkanlah baju. Apa maksudnya bersihkanlah baju? Di dalam tafsirnya Ismail Al-Barusi beliau mengatakan, wa thiyabaka fatahhir, maksudnya adalah bersihkanlah jasadmu, bersihkanlah hatimu dari sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini baru pertama dakwah, kita masih belajar, masya Allah hati kita masih bagus, kita masih rendah hati, masih tawadhu, tidak ada dengki, tidak ada iri, yang ada kebaikan. Itu dulu Pak, dulu pertama kali baru kenal dakwah. Setelah dakwahnya banyak, kadang-kadang kita ini dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati, dihinggapi oleh penyakit sombong, dihinggapi oleh penyakit iri. Melihat halaqah lebih maju, kita enggak terima. Melihat markas lebih maju, kita enggak terima. Melihat ada orang mau meningkat kerjanya, enggak terima. Dicaci sana, caci sini, halangi sana, halangi. Enggak terasa. Perasaannya berjuang agama, ternyata dia ini sudah merusak agama. Kenapa? Karena dia itu enggak terasa, di hatinya itu ternyata sudah bersarang sifat-sifat dengki, bersarang sifat sombong, bersarang sifat hasad. Wa thiyabaka fatahhir. Maka dalam dakwah ini bagaimana kita belajar hilangkan sombong, hilangkan iri, hilangkan dengki, hilangkan semua sifat yang tidak dicintai oleh Allah. Insyaallah. Insyaallah. Warrujza fahjur. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah ini kita ini harus punya prinsip tinggalkan kemaksiatan. Kita ini mengajak manusia kepada Allah, kita ini mengajak manusia dekat kepada Allah. Bagaimana mungkin kerja kita akan berhasil kalau kita ini dimurkai oleh Allah? Nah, orang itu kalau bermaksiat itu artinya dimurkai oleh Allah. Maka dai itu nggak boleh maksiat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang nggak pernah maksiat, betul? Lalu itu masih suka gunjing temannya di masjid itu bagaimana? Masih suka nyolong listrik untuk ngecas HP di masjid itu bagaimana? Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Hadirin yang mulia, selagi kita ini masih suka maksiat, gerak kita tidak akan mendatangkan asbab hidayah, gerak kita tidak akan mendatangkan barokah, gerak kita tidak akan mendatangkan hidayah. Maka warrujza fahjur, bagaimana dai punya prinsip tinggalkan semua kemaksiatan. Insyaallah hadirin. Wala tamnun tastakthir. Kemudian dalam dakwah ini kita ini jangan
berbuat sesuatu supaya dapat imbalan, nggak ikhlas. Jangan sampai nggak ikhlas. Kerja itu ikhlas semata-mata karena Allah. Orang nerima, nggak nerima, orang muliakan, nggak muliakan, orang ngormati, nggak ngormati, orang mau, nggak penting. Pokoknya harta saya keluarkan untuk Allah, jiwa saya untuk Allah, hasilnya apa, yang penting Allah ridho. Saya nggak ingin cari apa-apa. Insyaallah. Nanti akhirnya dakwahnya itu sampai mati lurus. Tapi kalau kita ini wala tamnun tastakthir, kita ini dakwah itu niatnya nggak bener. Nanti kalau taskilanya sudah banyak, taskilanya diajak bisnis, sehingga akhirnya bukan jadi dai tapi jadi kerja MLM. Hadirin yang mulia, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kita ini dakwahnya nggak ikhlas, dakwahnya nggak semata-mata mencari ridha Allah. Akhirnya dakwahnya untuk mencari dunia, akhirnya dakwahnya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka bagaimana kita ini hadirin yang mulia belajar ikhlas dalam perjuangan, insyaallah. Wa li rabbika fasbir. Kemudian yang terakhir kali, dakwah itu banyak tantangannya, dakwah itu banyak godaannya, dakwah itu banyak ujiannya. Maka kuncinya dai yang terakhir, wa li rabbika fasbir, harus siap sabar, ngadepi musuh sabar, ngadepi teman sabar, ngadepi keluarga sabar, ngadepi siapa saja sabar, insyaallah. Karena dalam dakwah itu mesti ada masalah, itu mesti. Nanti di rumah mau berangkat dakwah, istrinya nangis-nangis jangan sampai berangkat. Nanti kalau sudah berangkat ditelepon terus, akhirnya nggak tawajuh dakwahnya. Umpamanya istrinya dukung, nanti sampai markas ada lagi yang mempermasalahkan kita, terus seperti itu. Maka di dalam dakwah kuncinya satu, wali rabbika fasbir, bagaimana kita ini sabar, insyaallah. Dunia itu sebentar, 60 tahun 70 tahun saja, itu kalau takdirnya umurnya panjang. Nah kalau takdirnya matinya besok, ya berarti kita ini cukup sabar sampai besok saja, hadirin yang mulia. Pengen besok atau pengen lama? Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW ini, insyaallah hadirin mulia. Maka yang niat belajar berjuang 4 bulan negeri jauh, silahkan daftarkan nama. Monggo pak, monggo pak. Jadi tuntas kali ini. Monggo. Negeri jauh, masya Allah. Ingkang sampun IPB, tingkatkan pengorbanan, tingkatkan perjuangan. Kita langkahkan kaki kita untuk berangkat ke negeri yang sejauh-jauhnya. Monggo pak, masya Allah. Temu dini pak, Pak Inul temu dini tas ini. Nih, tas kalian betuki. Mari jemaah sekalian, insyaallah yang sudah pernah keluar IPB silakan berdiri untuk daftar ke negeri jauh sampai nanti bulan Januari, Februari, silakan yang akan ke negeri jauh. Monggo pak, berdiri pak. Negeri jauh 4 bulan. Mari pak, 4 bulan negeri jauh. Yang sudah pernah IPB sekarang niatnya daftar yen, niat yen. Masya Allah. Pumpung suasana, pumpung semangat. Innama ta'tin nusrah ala qadarin niyah. Pertolongan Allah itu akan datang tergantung kekuatan niat kita. Mari pak, insyaallah. Monggo pak, monggo. Mari insyaallah 4 bulan negeri jauh yang sudah pernah IPB. Dengan IPB niku masya Allah ndelik mawon kademen udan pak. Niat dakwah seluruh alam dimulai dengan bergerak negeri jauh. Mari jemaah sekalian, dibuktikan niat seluruh alam dengan keluar 4 bulan negeri jauh. Mari jemaah sekalian, sebagaimana sahabat, insyaallah sudah niat hadirin mulia. Saniki niat IPB bon, silakan teng malih niki. Belajar dakwah, kenalan kalih para masyayikh. Mari pak, silakan. Setiap melihat suasana dakwah di India, bagaimana mereka masih dakwah, mikirkan agama di negeri kafir pak, masya Allah. Kita ningali yang India, terus mulai teng Indonesia itu isin. Mereka itu kanan kirinya itu orang Hindu, mereka masih 4 bulan sampai Indonesia.
Lah kita ini kanan kirinya Islam datang ke negeri mereka untuk dakwah tuh nggak mau kita, masya Allah. Montore api-api mboten purun IPB nu pripun Mbak? Masya Allah. Monggo monggo. Monggo satu halakoh satu jamaah dari monggo wilayah Temboro maupun luar daerah silakan bisa berdiri dan bisa berangkat dari markas Temboro. Mari jemaah sekalian. 4 bulan India Bangladesh silakan 4 bulan. Kemudian selanjutnya jamaah yang mulia. Nggih, pun korting malih 1 tahun. Oh ya, ini 1 tahun teman-teman santri ini, masya Allah. Teman-teman santri yang ngajinya sudah selesai, yang besok mau berangkat keluar 1 tahun, silakan berdiri. Monggo. Mari Pak, setahun. Rencang-rencang setahun? Yang di markas? Alumni daurah tahasus atau yang dari kampung silakan, yang setahun, yang sedang bergerak ataupun sama saya silakan tafakut ke depan, atau yang niat untuk beberapa waktu yang akan datang akan berangkat silakan. Setahun Pak, khusus untuk alumni pesantren 1 tahun. Nah, mari jemaah sekalian 1 tahun, niatnya sekarang. Monggo monggo. Kemudian jemaah sekalian selanjutnya adalah 4 bulan 40 hari dalam negeri. Mari. Oke, 4 bulan 40 hari pun dalam negeri mawon. Khususnya dari kampung. Kalau belum berani dakwah ke PB pun yang dekat-dekat saja. Monggo dalam negeri. Mari Pak, yang dari Jawa, kampung. Sumatera, Papua, Temu Timawon. Monggo. Yang dari halakoh, kalau jamaah dari santri alhamdulillah banyak. 83 jamaah, masya Allah. Tapi kita rencang-rencang santri ini perlu direncangi kali. Tiang-tiang halakoh nih. Monggo berdiri insyaallah. Yang dari halakoh dari kawasan-kawasan silakan 4 bulan 40 hari insyaallah. Mari mengke santri-santri niku mboten direncangi halakoh, mengke mboten saged makomi santri niku. Mari Pak, silakan berdiri insyaallah. Monggo Masya Allah. Nah terakhir pun ini kerja masturah. Monggo coba sekalian badhe niat masturah yang 3 hari, 10 hari, 15 hari, 2 bulan ataupun 3 hari dari mahalah boleh juga daftar di Taskil Masturat. Insyaallah semua niat hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan majelis ini dalam keadaan kita ini belum niat dakwah. Karena orang itu kalau tidak niat dakwah itu bahaya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu lil jihad, mau mati ini mboten selesai. Monggo kita nih nek mati mboten niat berjuang itu bahaya, dan kita nggak tahu mati kita kapan. Mungkin saja habis isya langsung bablas, atau 1 hari lagi, 2 hari lagi. Maka tidak ada kita ini istilah menunda, itu jangan sampai. Kalaulah memang sekarang belum bisa berangkat, minimalnya kita itu niat itu gratis, mau bayar Pak, gratis tanpa tenaga, dan juga tidak perlu kita cerita-cerita kepada orang-orang, tidak perlu. Pokoknya niat di dalam hati akan berjuang, tentukan tanggalnya masing-masing, terus malam nanti nangis kepada Allah, ya Allah saya sudah niat Januari 4 bulan ya Allah, tapi masalah masih banyak ya Allah, jenengan mudahkan ya Allah. Insya Allah mudah nanti. Dan orang yang berhasil dengan doanya itu sudah ribuan, ratusan ribu manusia. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Tuhannya sama kok. Mereka doa kepada Allah, kita juga doa kepada Allah. Allah itu kekuatannya tidak terbatas. Allah kuasa mengeluarkan unta dari batu, ya jelas kuasa mengeluarkan kita dari rumah kita untuk berangkat 4 bulan. Insyaallah dimulai. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.